Halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya? Semoga diberikan nikmat yang luar biasa. Dan terima kasih bagi yang sudah mensupport channel kecil ini. Pada kesempatan yang cerah ini, saya akan mencoba mereview sekaligus membahas film Wuxia jadul yang populer pada masanya. Di mana film ini berlatar pada era dinasti Ming yang menceritakan tentang kelompok pembunuh bayaran bernama Darkstone atau Batu Hitam. Kelompok ini mengincar artefak kuno supaya bisa menguasai dunia persilatan. Ternyata setengah bagian artefak itu berada di tangan Perdana Menteri. Kemudian, ketua kelompok itu mengirim anggotanya untuk menghabisi Perdana Menteri dan putranya tersebut. Setelah berhasil mencurinya, pembunuh utama Daksun justru berkhianat dan melarikan diri hingga menjadi buron. Lalu, ia bertemu dengan seorang biksu yang ahli bela diri yang mencoba membujuknya untuk meninggalkan kehidupan lamanya sebagai pembunuh. Namun, di saat berlatih bersama, biksu itu meninggoy yang membuatnya merasa bersalah. Dengan rasa bersalahnya dan tak ingin menjadi penjahat kembali, ia memutuskan untuk oplas agar tidak dikenali oleh siapapun. Daripada banyak bacot di awal, seperti biasa, tekan tombol subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam mendongeng. Jika sudah, yuk gaskeun. Film berlatar pada 800 tahun yang lalu, ada seorang pendekar sakti yang bernama Mung Bodi. Ia berasal dari perindapan yang datang ke negeri tirai bambu. Demi menyempurnakan kesaktiannya, ia memutuskan tinggal di Gunung Merapi agar tidak kedinginan. Setelah beberapa tahun tinggal di gunung tersebut, ia bukannya tambah sakti malah meninggoy dunia dan dikubur di sana. Akan tetapi, tak lama kemudian ada seorang yang mencuri jasadnya dan dibagi menjadi dua bagian. Setelah itu, tersebar isu barang siapa yang memiliki jasad Bung Bodi, maka akan mewarisi kesaktiannya dan menjadi pendekar terhebat di dunia. Sejak itulah, sering terjadi pertarungan demi memperebutkan jasad tersebut. Di sisi lain, tersebar kabar bahwa di tengah dari jasad Bung Bodi dimiliki seorang menteri yang bernama Jang Haidun. Mendengar hal itu, kelompok pembunuh bayaran yang bernama Daksun atau Batu Hitam yang dipimpin Raja Jentera mendatangi kediaman menteri tersebut dan menghabisi semua orang-orang yang ada di kediaman sang menteri. Di tengah ricuhnya keadaan, salah satu anggota Daksun yang bernama Drizel berkhianat. Ia membawa kabur setengah jasad Mung Bodi dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itulah, Drizel menjadi buronan kelompok Daksun. Raja Jentera yang begitu berambisi menjadi pendekar tersakti di dunia mengumpulkan para pendekar terkuatnya dan mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Drizel, maka akan diberikan hadiah 50 kg emas dan 85.000 kilo beras desa. Besaran hadiah yang begitu fantastis membuat para pendekar tersebut mengambil gambar Drizel untuk mengenali wajah wanita buronan tersebut. Sementara di sini, di saat dirinya menjadi buron, Drizel sedang asik berduaan dengan kekasihnya yang bernama Otong. Terlihat mereka sedang membicarakan kelanjutan asmara mereka berdua. Rupanya Otong yang merupakan anak pondok tidak menyukai perilaku Drizel yang identik dengan kejahatan. Oleh karena itulah, Otong memutuskan hubungannya dengan Drizel dan berencana untuk menjadi ustadz. Drizel yang sudah terlanjur sayang pada Otong tidak terima dengan keputusan sepihak kekasihnya itu hingga terjadilah adu bacot di antara mereka berdua hingga terjadilah perkelahian. Akhirnya, Otong tak berdaya setelah tertusuk pedang Drizel. Di ujung napasnya itu, Otong mengatakan jika Drizel bertobat, maka dirinya akan wafat dengan tenang. Tak berhenti di situ, Otong juga berpesan pada Drizel agar membawa jasad Mung Bodi ke kuil untuk diberikan kepada biksu yang bernama Jono. Lalu, ia pun wafat. Rupanya, kematian Otong membuat Drizel tersadar jika selama ini dirinya ada di jalan yang sesat. Oleh karena itulah, ia pun mulai berniat bertobat untuk menjadi wanita soleha. Keesokan harinya, Drizel yang sudah berniat insaf dari kejahatannya terlihat sedang berjalan seorang diri, tapi tiba-tiba
Dengan begitu easy, Rizal bisa mengalahkan pendekar yang ingin menangkapnya tersebut. Usai menghabisi para pendekar itu, Rizal melanjutkan perjalanannya dengan menyeberangi sungai untuk menemui seorang dokter bedah. Sesampainya di lokasi, Rizal langsung menyuguhkan 2 batang emas supaya sang dokter mau merubah wajahnya agar dirinya tidak dikenal orang lain. Mengingat Rizal ingin pindah ke kota dan hidup sebagai wanita normal pada umumnya. 3 bulan kemudian, wajah Rizal sudah berubah. Ia juga merubah namanya dengan nama Yuli. Setelah itu, dia pergi ke kuil untuk menemui Biksu Jono guna memberikan jasad Mung Bodi sebagaimana yang telah diwasiatkan almarhum Otong. Hal ini sebagai bentuk bukti jika Yuli betul-betul ingin bertobat dan melupakan masa lalunya. Usai menemui Biksu Jono, Yuli langsung pergi ke kota untuk memulai hidup baru sebagai wanita normal biasa. Sesampainya di ibu kota, ia menemui wanita parubaya yang bernama Bibi Chai untuk menyewa rumahnya. Setelah mengetahui kondisi rumah yang hendak disewa luas dan rapi, Yuli langsung membayar uang kontrakannya selama 3 bulan sekaligus dengan melebihi nominal harga kontrakan biasanya. Sontak, hal ini membuat Bibi Cai bunga alias senang. Keesokan harinya, tepatnya di pasar Minggu, kita diperlihatkan seorang pria bernama Asep. Ia bekerja sebagai kurir alias pengantar barang. Lalu, Asep menemui Bibi Cai guna membayar uang sewa rumah yang sudah 1 bulan ia tempati. Di tengah asiknya berbincang, tiba-tiba Asep terpana saat melihat Yuli untuk yang pertama kalinya. Kekagumannya kepada Yuli seolah mendapat restu dari alam karena tak lama kemudian tiba-tiba hujan turun yang disertai petir dan angin yang cukup kencang hingga membuat barang dagangan Yuli jatuh. Mengetahui hal ini, Asep segera membantu Yuli untuk membereskan barang dagangannya. Usai menolong wanita dikaguminya itu, Asep yang lagi salting langsung meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Rupanya, Bibi Cai yang mengetahui bahwa Asep jatuh hati pada Yuli menyarankan Yuli agar mau merajut kasih dengan Asep. Namun, Yuli yang malu-malu anjing langsung mengalihkan pembicaraan. Berpindah ke pengadilan di kota Hubei, terlihat wanita cantik bernama Yeni mendapat vonis hukuman mati dari hakim karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya dan mertuanya. Kemudian, beberapa jam sebelum dieksekusi, para penjaga tahanan mendatangi Yeni yang berada di sel tahanan untuk memberi makan yang terakhir kalinya. Tanpa mereka sadari, di atas sel tahanan itu ada seseorang yang diam-diam meneteskan racun pada minuman yang dihidangkan pada Yeni. Lalu, Yeni yang tidak mengetahui hal ini langsung meminumnya. Hingga tak lama kemudian, ia pun tumbang. Mengetahui hal ini, para penjaga tahanan itu menganggap bahwa Yeni meninggal dunia karena bunuh diri. Oleh karena itulah, mereka sepakat untuk segera menguburnya. Akan tetapi, tak lama kemudian, kelompok batu hitam diam-diam menggali kuburan Yeni dan membuka petinya. Dan yang mengejutkan, ternyata Yeni masih hidup. Sehu, yang merupakan anggota batu hitam, menjelaskan bahwa Yeni diberi racun kura-kura yang bisa membuat manusia seolah-olah nampak mati dalam jangka waktu 24 jam. Sehu juga menjelaskan hal ini ia lakukan untuk menyelamatkan Yeni dari jeratan hukuman mati, guna merekrutnya menjadi anggota batu hitam sebagai tambahan personil untuk mencari keberadaan Rizal. Di lain tempat, Raja Jentera mendatangi 2 anak buahnya yang bernama Budi dan Rudi untuk menanyakan hasil pencarian mereka terkait keberadaan Rizal di ibu kota ini. Mereka berdua pun menjawab bahwa hingga saat ini mereka belum mengetahui keberadaan wanita buronan tersebut. Sementara di sini terlihat Asep lagi-lagi membantu Yuli membereskan dagangannya untuk yang kesekian kalinya, yang menyebabkan hubungan mereka semakin akrab. Karena kebaikan Asep inilah menyebabkan Yuli jatuh hati hingga pada akhirnya tanpa malu-malu Yuli mengajak Asep menikah. Asep yang sudah lama menyukai Yuli langsung menerima ajakan ini tanpa istikharah. Namun sebelum prosesi akad nikah, Yuli mendatangi Biksu Jono guna meminta doa restu kepada sang guru serta meminta izin untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya agar pernikahannya menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Hingga pada akhirnya pernikahan pun terlaksana. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, di saat sedang sarapan, Yuli mengatakan pada Asep jika beberapa bulan ini banyak pengeluaran yang menyebabkan uang belanja sudah seep alias habis.
Terlebih, di bulan depan harus membayar uang sewa rumah. Mengetahui hal ini, Asep mencoba menenangkan sang istri sembari mengatakan jika dirinya masih mempunyai tabungan di Bank BRI. Oleh karena itulah, di keesokan harinya, Asep mengajak Yuli ke bank guna mengambil tabungannya. Akan tetapi, tak berselang lama, datang kawanan kelompok batu hitam. Lalu, tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang orang-orang yang ada di bank tersebut. Yuli yang tak ingin identitasnya diketahui, sengaja tidak melawan. Bahkan, ia pura-pura lemah saat ditotok para penjahat itu. Di saat semua orang yang sudah terkulai lemas, Toyo yang merupakan tangan kanan Jentera langsung menggeledah berangkas bank itu untuk mencari keberadaan jasad Mung Bodi. Karena menurut yang mereka dengar, disimpan di bank tersebut. Namun, sayang, ia merasa kesal karena jasad pendekar sakti itu tidak ditemukannya. Lalu, Toyo memberi kode pada anak buahnya untuk menghabisi semua orang yang ada di sana, agar tidak ada saksi yang melaporkan mereka pada pihak berwajib. Di saat Asep akan dihabisi inilah, Yuli mau tidak mau harus melawan, karena jika tidak, nyawa sang suami akan melayang. Usai melawan para penjahat itu, Yuli segera membawa Asep pulang. Sesampainya di rumah, Yuli mencoba berterus terang pada Asep terkait statusnya di masa lalu. Mengingat sang suami menaruh rasa curiga usai mengetahui Mahir bela diri. Namun, sebelum Yuli menjelaskan semua, Asep mengatakan jika dirinya tetap mencintai Yuli walaupun sang istri mempunyai masa lalu yang kelam. Sementara di sini, Toyo yang mengalami kebutaan setelah terkena colokan dari Yuli segera menghadap Raja Jentera untuk melaporkan sosok wanita yang mengalahkan dirinya dan rekan-rekannya. Setelah mendapat penjelasan dari Toyo terkait jurus yang dimiliki wanita tersebut, Raja Jentera meyakini jika wanita itu adalah Drijel alias Yuli. Oleh karena itulah, Raja Jentera segera menyuruh 3 anak buahnya ke ibu kota guna mencari keberadaan wanita tersebut. Ketiga anak buah itu adalah Yeni, Lebin, dan Sehu. Singkat waktu, di saat Yuli ada di pasar, ia dikagetkan dengan keberadaan Lebin yang ternyata sudah mengetahui identitasnya. Mengetahui hal ini, Yuli segera lari mengejarnya. Tapi sayang, Lebin tiba-tiba menghilang. Sesampainya di rumah, Yuli menemukan 3 buah batu hitam yang merupakan kode akan kedatangan 3 anak buah kelompok batu hitam. Di malam harinya, Yuli menyalakan lilin yang mengandung obat bius. Yang tak lama kemudian, Asep seketika pingsan usai menghirup asap lilin tersebut. Hal ini ia lakukan agar Asep tidak mengetahui akan kedatangan kelompok batu hitam. Kemudian, Yuli mengambil pedangnya untuk menyambut kedatangan sang musuh. Dan benar saja, tak lama setelah itu, kelompok batu hitam itu benar-benar datang. Lalu, salah satu anggota batu hitam itu mengatakan, walaupun Rijel sudah merubah wajahnya, tapi mereka masih mengenal auranya. Di tengah ketegangan, Raja Jentera mengancam Yuli jika ingin selamat, maka ia harus memberikan sebagian jasad Mung Bodi yang ia miliki dan mau bekerja sama untuk mengambil sebagian jasad Mung Bodi yang lain yang dipegang Sekte Wuba. Karena mengkhawatirkan keselamatan sang suami, Yuli menyetujuinya bekerja sama dengan mereka. Keesokan harinya, Yuli dan anggota batu hitam ada di sekitaran bank untuk menyelidiki Sekte Wuba yang menurut informasi akan menjual sebagian jasad Mung Bodi pada pria tua yang bernama Yanto. Yang perlu diketahui, Yanto adalah sosok yang tajir pemilik Bank BRI. Di samping itu, ia juga memiliki setengah jasad Mung Bodi yang ia simpan di bank miliknya. Namun, sayang, ia menderita lumpuh. Oleh karena itulah, ia mengadakan pertemuan dengan Sekte Wuba untuk membeli sebagian jasad Mung Bodi yang lain untuk mengobati kelumpuhannya. Namun sayang, setelah Yanto membayar dengan harga yang fantastis, ternyata jasad itu palsu, hingga terjadilah perkelahian. Di tengah kekacauan, salah satu orang Sekte Wuba berhasil mengambil jasad Mung Bodi yang asli milik Yanto. Mengetahui hal ini, Sehu segera mengejar dan berhasil menghabisinya, serta mengambil jasad Mung Bodi itu. Akan tetapi, Sehu yang juga berambisi menjadi pendekar terhebat di dunia, berkhianat. Ia enggan memberikan jasad itu pada Raja Jentera.
hingga terjadilah ketegangan di antara kelompok batu hitam ini. Di tengah perdebatan, Yuli yang sudah tidak mau berurusan lagi dengan kelompok batu hitam memberikan sebagian jasad Mongbody yang ia miliki pada mereka dan berniat pergi menjauh bersama sang suami. Tapi tiba-tiba dirasa Yeni dan Lebin tidak mampu mengatasi Yuli, Raja Jentera segera turun tangan. Dengan segala kemampuannya, Yuli berusaha melawan Raja Jentera. Tapi sayang, ia terkena pukulan pamungkas sang musuh hingga mengakibatkan terluka parah. Tapi beruntung Yuli berhasil melarikan diri. Kemudian, Raja Jentera kembali menemui Sehu dan meminta sebagian jasad Mongbody yang dipegangnya. Karena Sehu tetap enggan menyerahkan, akhirnya perkelahian pun terjadi. Akhirnya, Raja Jentera mengalahkan Sehu dan bisa memiliki semua jasad Mongbody yang terpisah itu. Keesokan harinya, Raja Jentera meletakkan jasad tersebut di tempat tidurnya. Sementara itu, Yuli yang terluka parah menyuruh Asep segera pergi jauh dari kota demi keselamatan sang suami. Yuli juga berpesan jika dirinya meninggoy, maka informasi tentang identitasnya terkubur di halaman kuil Yunhei. Menyadari sang istri terluka parah, Asep segera membawa ke tempat tidur. Akan tetapi, tak lama kemudian, komplotan batu hitam yang dikomandani Yani dan Lebin datang untuk menghabisi Yuli. Namun, anehnya, Asep yang sebelumnya terkenal lugu dan polos, kini terkenal santai menyambut kedatangan mereka sembari mengasah pedang miliknya, yang menurutnya sudah lama ia simpan. Dari pedang Asep inilah, akhirnya Lebin mengetahui bahwa sebenarnya Asep adalah putra Menteri Jang Haidun yang bernama Jang Rangpeng, yang sudah dihabisi kelompok batu hitam beberapa tahun lalu itu. Ia pun merasa heran bagaimana Asep masih bisa hidup, padahal terluka parah. Karena amarah yang memuncak, akhirnya pertarungan pun terjadi. Akhirnya, Lebin terkena tusukan pedang Asep yang mengakibatkannya modar. Sementara Yeni bisa melarikan diri. Keesokan harinya, Asep membawa Yuli ke dokter bedah yang bernama Li untuk diobati. Ia juga menitipkan istrinya pada sang dokter sampai sembuh. Lalu, Asep mendatangi kamar Raja Jentera dan mengambil jasad Mongbody di ranjang tidurnya. Setelah itu, Asep mendatangi Raja Jentera yang berada di kerajaan. Lalu, Asep mengatakan jika jasad Mongbody itu sudah ada di tangannya. Sontak, Raja Jentera terkejut mendengar kabar ini. Tak hanya itu, Asep juga mengatakan jika dirinya adalah putra Menteri Jang Haiduan yang bernama Jang Rangpeng yang sudah dihabisi kelompok batu hitam beberapa tahun yang lalu itu. Oleh karena itulah, Asep menyuruh Raja Jentera datang ke kuil Yunhei malam nanti untuk melakukan mode kostum atau pertarungan 1 lawan 1 untuk mewujudkan balas dendamnya. Keesokan harinya, Yani mendatangi Raja Jentera dan memaksanya untuk menyemprotkan cairan kentalnya karena sudah lama tidak dipakai, takutnya rusak. Akan tetapi, saat Yani sudah berasumsi liar dengannya, ia kaget setengah mati. Karena ternyata Raja Jentera tidak mempunyai burung alias buntung. Dari sinilah semua terungkap bahwa tujuan Raja Jentera memiliki jasad Mongbody untuk menumbuhkan burungnya agar bisa berkicau. Mengetahui hal ini, Yani sangat kecewa dan memutuskan meninggalkan pria parubaya itu. Namun, sebelum pergi, Yani berkata, "Asal Aa tahu, Neng membunuh suami yang dulu karena cacingnya kecil dan pendek. Punya Aa bukan hanya kecil, tapi jong." tak terima dengan sikap Yani ini, Raja Jentera naik darah hingga menghabisinya. Di lain tempat, terlihat Asep sedang menggali sesuatu di halaman kuil Yunhei guna mencari informasi terkait identitas sang istri. Lalu, betapa terkejutnya Asep saat menemukan gambar yang menunjukkan ternyata istrinya itu adalah Drizzle, sosok wanita yang telah membunuh ayahnya sang menteri Jang Haidun. Di tengah keheranan, tiba-tiba Yuli yang sudah sembuh mendatangi Asep. Dengan penuh amarah, Asep pun berterus terang pada Yuli jika dirinya adalah putra Jang Haiduan yang telah ia habisi bersama kelompok batu hitam beberapa tahun yang lalu itu. Ia juga menceritakan
Usai dihabisi kelompok batu hitam, dirinya dibawa seseorang ke dokter Lee untuk diobati. Setelah sembuh, ia meminta sang dokter untuk merubah wajahnya guna mengelabui kelompok batu hitam untuk mempermudah balas dendamnya. Mengetahui hal ini, Yuli terlihat pasrah bahkan menyuruh sang suami untuk segera membunuhnya sebagai tebusan akan kesalahannya. Namun, Asep menolaknya dengan alasan dirinya tak bisa menghabisi seorang wanita. Di tengah kegelisahan, tiba-tiba ternyata Yuli berhasil menotok Asep. Kemudian, ia memberikan bubuk kura-kura agar terlihat seolah-olah mati dalam waktu 24 jam. Hal ini ia lakukan karena ia ingin membalaskan dendam Asep pada Raja Jentera seorang diri, sekaligus menyelamatkan sang suami dari serangan Raja Jentera. Lalu, Yuli melepas kembang api sebagai kode pada Raja Jentera untuk mendatangi tempat tersebut. Tak lama kemudian, Raja Jentera benar-benar datang. Ia pun mengira bahwa Asep telah modar, lalu pertarungan pun tak bisa dihindari. Akhirnya, Yuli bisa mengalahkan Raja Jentera walaupun ia mengalami luka yang sangat serius. Keesokan harinya, terlihat Asep sudah sadar dari mati surinya. Ia pun mendekati Yuli yang terkulai lemas akibat luka dideritanya. Dirasa masih hidup, Asep membawanya pulang untuk diobati. Melihat ketulusan sang istri inilah, akhirnya Asep memaafkan segala kesalahannya dan memutuskan melanjutkan rumah tangganya dengan penuh kesetiaan. Dan tanpa kita sadari, film pun tamat.